Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia dan juga melimpahkan kesehatan buat kita semua sehingga kita bisa berkumpul untuk menunaikan kewajiban sholat isya dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih ini atas waktunya. Pertama saya hormati Pak Ustadz Kusno selaku pengurus rumah tahfidz ya, ketua rumah tahfidz Baitul Musyaki Quran Authority, dan juga para santri-santrinya yang insya Allah dengan menghidupkan Quran akan menjadikan sebuah cahaya nanti di akhirat. Dan yang kedua, sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan secercah harapan cahaya bagi kita semua ya, yang dulu membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menjadi zaman yang penuh cahaya terang benderang. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongannya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya pada yang lahir. Di kesempatan kali ini mungkin bukan tausiah ya, karena saya bukan ustaz. Mohon maaf. Jadi saya lebih cerita gitu ya, mungkin ya, cerita ya. Dan karena saya pasti ya mungkin santri-santri di sini lebih amalnya lebih bagus dibanding saya gitu. Jadi saya lebih ini cerita aja. Ada amalan ya, ada amalan di dalam Islam yang balasannya itu tidak cuma langsung dibalas di akhirat, tapi bisa langsung dibalas di dunia. Yang pertama itu amalan yang sangat luar biasa, yang bahkan begitu banyak hadis yang menerangkan, di Quran juga banyak dijelaskan, yaitu tentang yang pertama adalah birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini kedudukannya sangat-sangat tinggi ya. Setelah kita beribadah kepada Allah, kemudian kita berbakti kepada Rasul, kemudian kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ada di sebuah hadis yang dijelaskan di situ bahwa Rasulullah pernah ya menemui seorang pemuda yang mau ikut jihad. Itu sama Rasul ditanya, kamu apakah masih punya orang tua, punya ibu? Ternyata masih. Itu sama Rasul dilarang untuk ke medan perang, tapi jihadnya itu apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, jihad sama dengan jihad yang kita ke medan perang, bahkan bisa lebih pahalanya kalau kita berbakti kepada orang tua. Makanya banyak sekali dalil-dalil dan di Al-Quran maupun di hadis bahwasanya kita itu sangat-sangat diwajibkan, bahkan sampai kita mengucapkan itu aja dilarang ya. Dilarang sama Allah bahwa kita benar-benar tidak boleh mengatakan yang keras ya. Itu kan kata-kata yang keras tapi sebenarnya kan tidak terlalu keras. Itu aja dilarang. Dan ketika kita berbakti kepada orang tua, bahwasanya semua yang sudah kita baktikan, entah itu dalam bentuk mungkin kita kasih materi, mungkin kita kasih pengabdian yang lain ya kepada orang tua, itu ternyata itu belum bisa menggantikan betapa jasa orang tua itu terhadap kita. Belum tergantikan. Apa yang orang tua korbankan kepada kita itu ternyata belum bisa tergantikan oleh bakti kita pada orang tua. Dimana pengorbanan orang tua ketika mengandung ya, dimana pengorbanan orang tua ketika
kita masih kecil ya. Bahkan ada sebuah, mungkin pernah lihat ya dulu ada sebuah wawancara pekerjaan ya, di situ disebutkan disuruh kerja tapi tidak dibayar ya, dan dipanggil sewaktu-waktu harus siap gitu kan. Nah, ternyata di situ itu yang melamar itu menyerah semua gitu. Nggak ada yang mau kerjaan apa gitu kan. Nah, baru disebutkan bahwa kerjaan itu ternyata ada dan itu sudah dilakukan sama ibu kita, sama orang tua kita ya, betapa luar biasanya orang-orang yang cerdas, orang yang masih muda aja ketika diwawancari nggak ada sanggup untuk berjalan. Dan amalan berbakti kepada orang tua ternyata Allah balas di dunia langsung, apalagi nanti di akhirat. Makanya banyak yang orang-orang mulia, orang-orang sukses di dunia itu ternyata apa? Ternyata dia tuh karena doa dari orang tua, karena ridho dari orang tua. Hebatnya mereka yang sukses itu tidak serta-merta karena dia yang hebat, tapi ternyata orang tua juga mendoakan ya. Ya setiap hari mungkin sholat tahajud kita didoakan sama orang tua. Yang tanpa disadari itu akan membuat kita menjadi orang yang sukses. Bahkan ada sebuah cerita ini, ceritanya ada tetangga saya di rumah di Purbalingga ya, di tempat lahir saya itu. Jadi ini mohon maaf, ini orangnya bukan dari orang kaya, orang biasa. Ibunya ini itu adalah guru TK, kemudian bapaknya ini sudah meninggal. Nah, si anak ini dia itu bekerja itu jualan kerudung. Waktu itu dia jualan itu di emperan toko jadi kaki lima, tapi karena sering digerebek sama Satpol PP, akhirnya dia berusaha untuk nyewa kios. Waktu itu kiosnya sebelahan sama kiosnya saya. Saya dulu kan buka counter, pernah buka counter. Jadi kiosnya itu sebelahan sama kiosnya saya. Jadi dari sisi ilmu ekonomi ini orang ya biasa aja, tidak paham lah bisnis nggak paham karena ya tidak kuliah ya. Jadi nggak paham ilmu ekonomi, nggak teknik marketing itu nggak pernah ada, nggak tahu gitu. Nah, ketika buka kios itu sepi. Bahkan ketika saya main ke rumahnya, dia cerita itu sampai, wah saya hampir stres mas, frustasi benar-benar. Karena kiosnya sepi, nggak ada yang beli. Nah, karena sudah frustasi seperti itu, udah hampir nyerah lah ya. Nah itu udah mau dijual kiosnya, di take over. Karena kan kontrak gitu ya. Udah dijual ini sama orang yang orangnya itu udah oke, dan udah tinggal ketemuan, tinggal didilan gitu. Nah tapi ketika itu dia ditemui sama ibunya ya. Ibunya itu menasihati anak ini, cobalah untuk bertahan dulu, jangan dijual dulu, coba ditekuni, sama tahun nanti akan menjadi ramai. Nah ini ini anak nih karena dia sangat berbakti, itu nurut aja. Yang tadinya sudah mau dijual ya, itu nurut. Dan ketika si anak ini nurut, luar biasa sekali. Itu dagangan ramai sekali. Kios yang tadinya itu nggak buka kerudung, ikutan buat kerudung. Karena saking ramainya. Bahkan tukang parkirnya kewalahan. Itu saking ramainya. Itu namanya Umi Collection ya. Di Purwokerto ada ya Umi Collection itu di daerah Kombas. Itu juga ramai sekali. Itu bukan dari orang kaya, dan dia bukan dari basic pebisnis, itu bukan. Dia melakukan seperti itu karena berusaha agar dia ibaratnya nggak pengen jadi orang kaya, nggak ada bayangan, tapi ketika dia nurut kepada orang tua, ibaratnya Allah itu membukakan rezekinya yang luar biasa. Jadi dia itu pakainya marketing langit, gitu. Bukan marketing dia, ini marketing langit. Nah, di Purbalingga itu saking ramainya, luar biasa ramai sekali. Terus akhirnya buka di Purwokerto. Nah, pas buka di Purwokerto, itu pertama buka itu lokasinya itu tusuk sate, lokasinya. Nah, lokasi itu
ceritanya itu belum ada yang bisa sukses di tempat itu. Jadi yang kontrak di situ mesti gagal, kontrak itu gagal. Yang terakhir kontrak di situ kebetulan teman saya. Sebelum dipakai sama ini Umi Collection, yang terakhir kontrak di situ itu teman saya. Dia jualan dia aslinya jualan counter, jualan apa itu. Dan dia pun nggak jadi. Bahkan ketika ini anaknya ini yang Umi Collection itu mau ambil kunci kontrakan itu, sama teman saya dibilangin, "Mas, ngapain buka di sini? Nggak bakal jadi. Udah berkali-kali orang yang buka di sini nggak bakal jadi." Tapi tetap aja karena dia udah bayar, buka, udah rame. Itu baru ada yang bisa berhasil di situ. Karena saking ramainya, tempatnya kecil. Karena saking ramainya, akhirnya kan pengen pindah ya, ambil tempat yang besar. Yang akhirnya dia beli ruko yang sekarang ditempati. Nah pada saat pindah ini, yang punya kontrakan itu ngebot-ngebot gitu. Pokoknya kalau bisa jangan pindah. Karena cuma dia yang berhasil ya itu selama ini. Nah itu bukti ya bahwa memang ini adalah sebuah kenyataan bahwa ketika kita berbakti kepada orang tua, ya, ketika kita menghormati orang tua dan membuat orang tua bahagia, itu insya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kita di dunia. Jadi balasannya tidak hanya di akhirat, tapi insya Allah di dunia juga Allah langsung balas. Jadi itu ya amalan yang sangat luar biasa, apalagi ini di bulan Ramadan. Barangkali yang mungkin sudah lama tidak komunikasi dengan ibu, bisa telepon ya, bisa kasih ibu bahagia lah, entah itu kejutan, mungkin hadiah dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk birrul walidain. Mungkin itu aja untuk kali ini, biarnya tidak terlalu panjang ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.